Lagi-lagi soal mata dari tantangan Clash of Champion Mad Detective. Nah, tapi jangan khawatir, di sini saya akan menemani kalian mengerjakan soal-soal mata. Jika kalian belum menonton strategi episode ke-9 Clash of Champion, bisa nonton dulu di sini atau kalian bisa tetap lanjut menonton video ini. Nah, berbeda di episode ke-9 itu, dimana kalian harus menekan bell secepat mungkin walaupun Anda hanya yakin 50% saja. Di sini peraturannya itu sedikit berbeda, jadi kalau kalian menjawab benar, poin kalian tambah 1 dan poin musuh tambah 0. Apabila kalian menjawab salah, poin kalian minus 1 dan poin musuh tambah 0. Nah, jika kalian berhasil menjawab benar, jarak antara kamu dengan lawan kalian adalah plus 1, sedangkan jika Anda menjawab salah, jarak antara kamu dengan lawan kalian adalah minus 1. Terlebih lagi, musuh bisa merebut menjawab soal kamu jika kamu menjawab salah. Dari sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa jangan menekan bell jika Anda belum yakin 100%. Oke, jadi kita akan mulai membahas strategi cara mengerjakan Mad Detective. Nah, saya bagi itu menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu yang paling gampang, soalnya hanya melibatkan 2 operator saja. Dan bagian kedua itu sedikit lebih susah, ada 3 operator. Dan paling susah itu ada 4 operator. Nah, kita mulai membahas dari yang 2 operator saja. Nah, kalian harus tetap ingat bahwa aturan operasi matematika tetap berlaku di sini. Jadi, pangkat dulu, kali bagi, baru tambah kurang. Ini ada sisi ruas kiri dan sisi ruas kanan. Oke, kita mulai dari yang paling besar dulu, yang pangkat. Di perpangkatan itu ya, menurut gua secara umum, jika diberikan X pangkat Y, jika Y itu sama dengan 2, dan X itu lebih besar daripada 50 itu udah sedikit, jarang terjadi. Jadi bisa di-ignore gitu, jangan dipedulikan. Terus kalau misalnya Y sama dengan lebih besar sama dengan 3, dan X itu lebih besar dari 10 itu juga jarang terjadi dan bisa tidak dipedulikan. Sisi ruas kiri itu kita punya 30 pangkat 27 ya, itu sangat besar sekali, jadi itu tidak mungkin. Nah, 19 pangkat 3 itu juga menurut gue itu sudah besar sekali, jadi itu juga tidak mungkin. Lanjut ke perkalian. Nah, di sisi ruas kiri aja itu 30 kali 27, jadi itu bilangannya itu udah sangat besar, jadi hampir tidak mungkin terjadi juga. Secara umum bisa dilupakan juga. Kita lihat sisi ruas kanan, 19 kali 3 itu 57. Itu kecil, jadi kita bisa pertimbangkan. Habis itu pembagian. Kalau dikasih pembagian, kita harus lihat 30 bagi 27. Kalau menghasilkan bilangan pecahan, itu kita bisa lupakan saja. Nah, di sini kan 10 bagi 9 itu kan pecahan, jadi kita bisa lupakan. 19 bagi 3, itu juga pecahan. Jadi kita bisa lupakan pembagian juga di sisi ruas kanan. Berbeda dengan perkalian dan pembagian, di mana kita harus perhatikan benar faktor-faktor dari setiap bilangan. 30, 27, 19, 3. Faktor-faktor prima dari 30 itu kan 2, 3, 5. Terus faktor prima dari 27 itu kan 3. Faktor prima dari 19 itu kan 19. Faktor prima dari 3 itu kan 3. Yang paling mencolok itu 19 lah. Jadi ini 19, kalau sisi ruas kiri itu tidak mengandung 19 itu hampir kemungkinan terjadi perkalian dan pembagian saja tidak cukup. Jadi kita mungkin butuh penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu kita lebih pedulikan terhadap jarak maksimum dan minimum yang bisa dihasilkan dari hasil penjumlahan dan pengurangan itu sendiri. Misalnya, nilai maksimum dari sisi ruas kiri itu adalah 30 tambah 27 kan, kira-kira 57. Nilai minimum dari sisi ruas kiri itu kan 3. Jadi, jarak sisi ruas kiri itu 3 sampai 57. Terus di sisi ruas kanan itu jaraknya itu yang mungkin tuh 16 sampai 22. Nah, kalau kita lihat tabel ini pada umumnya itu penjumlahan dan pengurangan itu selalu mungkin. Nah, sekarang kita mulai melengkapi operator-operator yang kita sudah analisa tadi. Kita lihat ini sisi ruas kanan mungkin perkalian. Jadi kalau kita tulis ini perkalian, ini menghasilkan 57. Nah, sisi ruas kiri itu operator apa yang bisa menghasilkan 57? Itu penjumlahan ya. Oke, berarti kita udah dapat nih. Oke, kita latihan lagi di soal yang lain. Nah, misalnya soal kedua ini. Oke, seperti biasa kita pangkat kali bagi tambah kurang. Kita bagikan menjadi 5 kolom. Dan sisi ruas kiri, sisi ruas kanan. Nah, pangkat itu mungkin nggak? Pangkat itu di sisi ruas kiri itu tidak mungkin, soalnya udah gede banget. Nah, pangkat di sisi ruas kanan itu mungkin. Perkalian di sisi ruas kiri itu mungkin. Sisi ruas kanan itu
Mungkin juga. Bagian kiri pembagian mungkin, soalnya 18 bagi 3 itu bilangan bulat, 6. Nah, sisi ruas kanan itu pecahan ya, 0,5, jadi tidak mungkin. Penjumlahan dan pengurangan itu secara umum selalu mungkin. Oke, kita mulai dari pangkat dulu. Nah, jika sisi ruas kanan itu pangkat, ini menghasilkan 16. Nah, kira-kira operator sisi ruas kiri yang bisa menghasilkan 16 dari 18 dan 3 saja. Itu tidak ada ya, jadi pangkat itu udah tidak mungkin. Jadi kita sekarang lanjut ke perkalian sisi ruas kanan itu menghasilkan 8. Nah, apakah 18 dan 3 itu bisa menghasilkan 8? Tidak mungkin juga ya, tidak ada. Sisi ruas kiri perkalian. Ini 54, itu udah tidak mungkin, terlalu besar. Jadi kita bisa lupakan juga perkalian. Ini kalau dibagi, itu menghasilkan 6. Nah, 2 tambah 4 itu kan 6 juga ya. Jadi itu tambah itu yang benar. Oke, berarti kita udah dapat jawabannya. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Ulang lagi, seperti biasa. Pangkat kali bagi, tambah kurang. Nah, 30 pangkat 4 itu gak mungkin. 2 pangkat 3 itu masih mungkin. Perkalian sisi ruas kiri itu sangat besar sekali. Sisi ruas kanan itu aja 2 pangkat 3 aja 8, udah gak mungkin. Terus sisi ruas kanan itu kalau perkalian mungkin. Kalau pembagian sisi ruas kiri itu mungkin, soalnya menghasilkan 8. Terus sisi ruas kanan itu tidak mungkin. Penjumlahan dan pengurangan itu mungkin. Oke, sekarang kita mulai dari pangkat dulu. Sisi ruas kanan itu kalau misalnya kita pangkat, itu menghasilkan 8. Nah, 32 sama 4 itu bisa menghasilkan 8 nggak? Oh, bisa. Dari pembagian. Nah, kita udah dapat operator yang kita harapkan. Kita coba bahas bagian kedua sekarang.